ada momen guys stop vote aku ya, stop aku mau pulang segala macam. Enggak, mereka tetap fight dan bawa Sabrina ya sekarang. Makanya aku ngerasa semua itu bukan karena kehebatanku atau karena suaraku, tapi itu semua karena doa ibuku dan berbinar. Aku pada akhirnya bisa buktiin kalau aku nggak takut lagi. Aku nggak misalnya kayak orang harus lebih tua, harus lebih muda, harus tinggi, harus putih gitu. Enggak sih. Aku suka cowok pinter. Halo pemirsa eksklusif, episode kali ini bersama Aini Umi ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang kemarin ini viral banget semua lagu-lagunya. Siapa lagi kalau bukan Sabrina Aida. Yeay. Terima kasih udah mampir ke podcast eksklusif. Sama-sama, Kak. Bina ya dipanggilnya. Bina. Oke. Gimana Sabrina nih? Wah, apa tuh? Setelah lulus dari Idol dan mendapatkan gelar juara 1 Indonesian Idol Iya, season 13. season 13. Gimana? Aku agak culture shock sih, Kak. Soalnya sekarang ngerasa jadi public figure beneran pakai P, karena semua orang-orang jadinya ngebahas tentang aku. Terus kalau buka sosial media itu, kalau dulu aku nyari-nyari berita tentang orang lain atau hiburan tentang dari orang lain, sekarang isinya orang pakai sound aku, pakai konten-konten aku gitu. Jadinya kayak shock, Kak. Masih shock sampai sekarang. Oke. Ini tapi tadi aku sempat ngobrol juga sama Bina ya kan. Iya. Ini suaranya begini Bina. Ini Iya. lucu banget loh kalau ngomong ya. Aku suaranya kan suara Senin Kamis, Kak. Itu fanbase aku udah tahu tuh. Pokoknya kalau bukan hari Senin sama hari Kamis, suara aku ya kayak begini. Gitu, kecil gitu. Karena kalau suara aslinya kan kayak halo semuanya. Di suara kodam. Tapi kalau ngomong aku biasanya enaknya kayak gini. Oke, berarti punya buat bicara biasa aja, buat Iya. ngobrol biasa aja tuh bisa punya banyak suara ya. Iya. Kalau gini aku ngerasanya lebih safe suara gitu loh. Oke. Lebih effortless untuk ngomong. Karena kan waktu itu kan pas lama Idol kan aku kena nodul gitu kan. Nah pas lama itu tuh kalau aku ngomong pakai kayak gini itu lumayan berat, lumayan capek. Iya. Oke. Jadi lumayan berat, lumayan capek buat ngomong. Tapi kalau misalkan aku pakai suaraku yang kayak gini, aku bisa ngomong kapanpun, bisa ceriwis, bisa ngomong gitu-gitu. Oke, tadi kamu bilang ada kena nodul. Iya. Ya, itu bagaimana berarti kondisinya sekarang, Bin? Itu masih sampai sekarang, cuman pas di Idol kemarin itu pembekakannya itu di 2 pita suara aku. Jadi kan kalau pita suara kan bentuknya kayak gini kan. Nah dia tuh di sininya awalnya sebelah kiri, terus pas di spekta berapa pas aku cek ternyata di sebelah kanannya juga timbul dan ukurannya juga udah lumayan. Tapi alhamdulillahnya pas mau mendekati top 5 itu udah top 5 berarti top 5 pas aku mau perform, aku cek lagi ternyata yang sebelah kirinya hilang, tapi yang sebelah kanannya masih, dan masih aku harus obatin sampai sekarang. Oh, berarti ini masih treatment untuk Masih treatment, masih rutin suntik, obat gitu, masih sampai sekarang. apa kata dokter, Bin? Itu harus diapa? Apakah harus dioperasi, tindakan lebih lanjut atau bagaimana? Amit-amit sih nggak sampai dioperasi karena memang itu jatuhnya masih soft nodul, jadi belum yang ukurannya juga belum yang terlalu besar. Terus dia masih ya karena soft nodul ya, jadi dia belum baal, belum kayak kapalan gitu. Jadi dokternya sih bilang ini bisa diterapi, habis itu suntik obat, tapi kuncinya aku harus bed rest memang, vocal rest. Oke. Vocal rest, tapi kan ya namanya juga sekarang udah public Penyanyi figure ya, ya. say. Gak bisa kalau harus vocal rest gitu. Jadi sekarang lebih sering treatment lagi aja sih. Ternyata Bina nih presenter juga loh. Wah, Iya iya kan? pada masanya Kak. Pada masanya iya. Waktu itu umur aku 19 tahun. 19 tahun TV. di TV. Terus awalnya aku jadi reporter dulu. Terus dari reporter, habis itu aku nge-present acara masak. Iya, Waktu seru. itu. Terus aku pindah lagi ke program anak. Waktu itu aku mendongeng. Terus aku pindah lagi ke program waktu itu zaman-zaman Covid tuh banyak TV tuh bikin program podcast musik gitu. Aku move juga jadi podcaster juga. Jadi tapi awalnya aku masuk TV itu bukan langsung jadi presenter. Awalnya aku wardrobe kerjaannya. Benar-benar wardrobe,
ngambilin baju ke tempat apa namanya tempat Vendor ya. vendornya, Iya. ngejalin kerja sama mereka. Pokoknya itu aku kerjain di rumah aku 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun aku gitu memulai karir Kamu aku. rantau kan? Ngerantau Ngerantau dari dari Belitung ke Belitung. sini. Kabur katanya. Iya, karena ya itu apa namanya perbedaan pola pikir ibu dan bapakku. Terus aku kayak merasa kayaknya anak-anak teenagers tuh pasti ngerasa ada momen memberontak gitu tuh. Tahu gak sih kayak kalau misalkan kita masih masih Nakal-nakal young remaja age lah ya ya. mereka masih nurut, tapi kalau udah belasan tahun tuh memang rawan banget untuk manusia itu pasti dia punya pemikiran baru gitu. Nah, aku tuh termasuk orang yang ngalamin itu, dan tapi alhamdulillahnya nekatnya aku tuh berujungnya baik gitu. Alhamdulillahnya masih di inilah jalan yang bener lah gitu. 17 tahun merantau ke Iya, Jakarta. ke Jakarta. Dari Belitung, betul? Dari Belitung. Nah, itu bener-bener dari nol atau kamu ke Jakarta waktu itu punya keluarga kah atau bagaimana tuh, Bin? Oh, benar-benar dari nol, Memang kalau keluarga aku punya. Jadi abangnya bundaku tuh tinggal di Jakarta. Iya, tinggal di Jakarta. Cuman pada awalnya aku fight sendiri. Jadi pas itu aku ikut lomba, terus abis ikut lomba nyanyi di TV itu, aku ditarik buat kerja sama mereka. Nah, pas ditarik kerja sama mereka, akhirnya aku kadang tinggal di mesnya, atau kadang aku tinggal di rumah teman-teman aku. Pokoknya hidupnya nomaden deh. Kayak per 2 hari, per 3 hari sekali tuh aku bakalan pindah-pindah dari rumah A, B, C gitu. Buat tinggal di Jakarta sampai pada akhirnya aku bisa benar-benar punya uang buat ngekos saat itu gitu. Berarti kamu lomba ke Jakarta, Iya. terus ternyata ditarik kerja, Tarik kerja, alhamdulillahnya. alhamdulillah. Itu wardrobe tuh. Jadi wardrobe tuh, ya pertama kali. Tahun berapa itu, Bin? 17 tahun Ya itu tuh. 2018 lah kalau kerja masuk TV itu ya, 2018. Waktu itu gajinya itu yang 300.000 itu apa? Oh enggak, gajinya waktu itu udah UMR. Oh, udah UMR karena kerja kantoran ya. Karena kerja kantoran. Terus mulai nyanyi-nyanyi, katanya ikut-ikut wedding juga. Iya, jadi aku kan di TV itu hampir 4,5 tahun lah ya gitu. Nah, selama itu tuh awalnya 2 tahun pertama aku masih fokus ngejar kerja kantoran aja. Tapi lama-lama aku kayak mau cari tambahan lagi nih. Ya udah, jadi aku Sabtu Minggu weddingan, ada event. Terus aku juga kadang kalau misalkan pulang kerja nggak terlalu malam, aku bikin sesuatu, aku bikin frozen food biar aku jual lagi kayak gitu-gitu. Atau aku jual di kantor gitu-gitu sih. Gitu. Terus kalau nyanyi-nyanyi, ngisi-ngisi acara gitu, itu setelah di Jakarta atau dari Belitung juga sebenarnya kamu udah mulai-mulai? Iya, dari Belitung. Dari Belitung Belitung. tuh udah kayak begitu. Jadi aku untuk menghidupi diri aku sendiri tuh dari aku TK, aku tuh udah manggung. Oh, Jadi keren. terus pas aku SMP, aku mulai weddingan, sama SMA weddingan, event atau acara-acara Pemkap gitu-gitu. Ya udah aku pasti nyanyi gitu buat uang jajan gitu. Berarti emang bakatnya udah dari TK Iya. ya, Say? Memang orang tua aku tuh ambis banget untuk jadiin aku tuh orang penyanyi gitu. Aku nggak punya pilihan lain selain jadi penyanyi dari dulu. Ya dari aku suka misalnya tiba-tiba suka taekwondo kah, atau aku tiba-tiba suka renang, suka nari, suka apa, sampai aku mau ikut turnamen gitu-gitu, nggak dibolehin sama mereka. Karena ya bapakku bilang Sabrina tuh dia ciptain untuk jadi penyanyi gitu. Dan tercipta ya. Iya. Nah, dulu buat aku yang masih teenagers itu adalah hal yang kayak kok mengekang banget, kok keras banget, kok kayak nggak memberi kebebasan anak gitu-gitu deh. Pokoknya pemikiran teenagers yang pendek gitu ya. Tapi pada akhirnya sekarang aku malah bersyukur karena bapakku dan ibuku tuh dulu keras sama aku. Karena kalau nggak, pas usia aku teenagers aku tuh banyak mau sebenarnya. Nah, once kita banyak mau kan sebenarnya jadinya kita nggak bisa fokus apa ya sebenarnya yang passion gue banget gitu. Nah, untungnya ditahan sama orang tua aku. Sekarang aku baru menikmati hasilnya gitu. Keren. Berarti dari TK itu udah Udah manggung pertama. manggung pertama. Ini ibu sama bapak ini Kakek nenek. diurus dari kecil sama Ya, kakek benar, neneknya. Itu benar. dari kecil dari bayi atau bagaimana, Bim? Iya, dari bayi, dari umur 2 minggu. Oh, berarti kamu tinggal bertiga. Bertiga. Iya, Bertiga. benar. Pulang ke Belitung, iya. Oke. Terus TK masuk, berarti memang cita-cita kamu nyanyi juga kah sebenarnya nih? Dari kecil tuh langsung diajak kayak ke sanggar, ke tempat latihan band gitu-gitu. Nah, sampai pada akhirnya ternyata aku enjoy. Bahkan aku tuh setiap hari aku nggak bisa tuh kalau misalnya pulang sekolah gitu jam-jam 1 gitu. Nah, aku tuh makan siang dulu, abis itu nanti aku langsung latihan nyanyi tuh sampai sebelum maghrib. Udah gitu. Itu tuh rutinitas yang aku lakuin setiap hari. Oke.
Jadi aku nggak pernah tuh punya momen kayak nongkrong, misalnya SMP SMA tuh kan zaman-zamannya nongkrong main gitu-gitu, enggak. Karena orang tua aku sampai mereka nabung bikinin studio musik dan benar-benar jadinya waktu aku tuh di situ, entah aku main drum kek atau aku tiba-tiba nari-nari di dalam situ kayak pokoknya tuh benar-benar pulang sekolah ya harus di dalam studio musik. Oke, berarti memang bisa aku bilang Bina memang diciptakan Iya, sama orang tuanya untuk iya. menjadi penyanyi ya. Iya, nah untungnya aku tuh nggak memberontak gitu. Maksudnya kayak cuman cuman pernah mempertanyakan kenapa aku harus nyanyi terus gitu, tapi nggak yang kayak kayaknya ini bukan passionku deh. Enggak, ternyata aku juga memang enjoy gitu. Sejak kapan kamu merasa kayaknya emang ini juga passion gue deh? Semenjak aku ikut lomba-lomba kan kalau di tahap SD SMP gitu kan ada lomba-lomba yang dari nasional gitu. Nah aku tuh selalu diikut lombain dari SD sampai SMA. Nah pas di SMP tuh aku ngerasa kayak kok aku lomba ini terus ya dipakai terus ya buat lomba. Nah di situ aku ngerasa oh memang kayaknya jalan aku kayak gini gitu. Tapi tuh waktu itu sedih juga sih. SMP waktu itu pernah ada yang bilang gini sama aku. eh Sabrina tuh nyanyi mulu ya, emang dia pikir nyanyi tuh bisa ngidupin dia apa? Kata dia gitu, iya. Lihat ya, Iya. siapa itu yang ngomong sama Bina waktu itu tuh. Parah banget. Lihat ya hari ini ya. Parah banget. Tapi aku nggak pernah kecil karena omongan orang, jadi ya udah. Aku buktiin aku bisa kuliah, aku bisa hidup di Jakarta, aku bisa hidupin keluarga aku, bisa sampai sekarang itu semua karena nyanyi. Karena gitu. nyanyi, benar. Berarti dari kecil waktu TK itu kan menang, berarti dapat hadiah dong. Iya. Dapat hadiah, dapat uang dong. Iya. Jam pertama kali kamu ngerti, oh ini bayaranku, ini hasilku. Itu usia berapa tuh, Bin? Usia berapa ya? Ngerti Kayaknya sampai bisa beli sesuatu yang kamu mau SMP lah ya, sadar-sadarnya. Sadar-sadarnya. Iya, sadar-sadarnya ternyata nyanyi ada uangnya tuh kayaknya SMP sih. SMP. Ya kalau SD itu kayak lebih bapakku tuh yang penting ada panggung, mau nggak dibayar kek atau mau cuman pakai nasi kotak kek, apa pakai apa, dia tetap kasih. Pokoknya Sabrina harus manggung aja. Tapi pas SMP tuh kan mulai ngerti event wedding, mulai ngerti ada lomba-lomba band, terus ngerasain oh enak ya dapat duit. Karena kan aku dari dulu tuh dididik sama orang tuaku, aku nggak pernah dikasih uang jajan. Jadi mereka lebih prefer untuk ngebekelin aku. Jadi mau dulu tuh sekolah aku full day gitu. Jadi 2 kali istirahat ya udah mereka akan 2 kali datang ke sekolah untuk nganterin bekal. Antar sekolah. Iya, apapun kamu mau susu, kamu mau buah atau kamu mau apapun roti segala macam mereka akan bikin gitu. Nah jadi aku nggak sama sekali dikasih uang jajan, tapi kan aku bandel ya. Jadi lewat nyanyi-nyanyi kayak gitu-gitu uangnya kadang aku bilang misalnya hadiahnya misalnya let's say 1 juta, aku bilangnya hadiahnya tuh 500.000, padahal 500.000 nya aku pegang gitu. Maaf ya ibu bapak. Parah banget. Karena aku biar jajan gitu, biar jajan. Nggak, yang nge-save sendiri lah ya. Iya. Terus ingat gak Bin, barang apa yang kamu beli pakai uang hasil kamu sendiri? Itu kan pasti sesuatu yang teringat dan membanggakan tuh pada saat itu kan. Kayaknya semua barang aku beli pakai uangku sendiri. Pertama kali nggak sih yang pengen dapet, nggak bisa minta sama ibu sama bapak misalkan kayak gitu, akhirnya beli sendiri sama Apa mama. ya? Handphone mungkin ya. Namanya anak-anak belasan tahun gitu ya. remaja Iya remaja kan. Kayaknya kalau bisa beli handphone tuh achievement gitu. Ya udah kayaknya aku waktu itu beli handphone. Dan ini masih di kota kecil ya. Ya itu masih di kota kecil. Terus sampai sekarang aku bisa bangun rumah di Belitung. Sudah bangun rumah? Selama aku kerja. Iya di sini. Sebelum Sebelum idol jadi ya? idol, sebelum jadi idol. Keren banget. Iya. Keren Jadi aku benar-benar sisihin uangnya, ibuku juga yang bantu sisihin uangnya, akhirnya kita bisa bangun rumahnya. Keren banget. Ih. Sampai akhirnya ternyata Bina juga perjalanannya panjang banget nih nyanyi Iya, ya kan, iya. udah internasional Aduh, juga. amin. Baru ke idol, Baru ke idol. benar-benar kontes yang di Indonesia dia berani. Takut sama idol? Takut banget. Kayaknya semua orang deh, semua penyanyi gak sih takut sama idol? Soalnya pressure-nya kan besar banget gitu. Pressure-nya besar. Terus belum lagi ajang ini kan bukan yang kayak sekali nyanyi langsung menang gitu ya. Jadi tantangan di setiap minggunya tuh beragam gitu, bukan oh aku pede nih aku ikut idol karena aku nyanyi lagu bahasa Inggris jago, tapi kan belum tentu aku setiap minggu dikasih lagu bahasa Inggris gitu kan. Makanya menurut aku menakutkan banget ikut idol buat semua penyanyi kayaknya kayak gitu. Tapi berani ikut ajang internasional. Itu ajang apa sih waktu itu? Itu kan kayak World Championship. Jadi itu memang diadain setiap tahun. Sebelumnya ada audisi di regionalnya dulu di Indonesia. Pas aku menang di Indonesia, baru aku ke Finland 2021. Baru aku pergi ke Norway untuk jadi guest starnya gitu. Itu menang juara 1 juga.
Enggak, aku pergi sebagai guest star karena aku juara tahun lalunya. Tahun lalu juara 1. Ya, juara 1. Jadi diundang lagi. Oh berarti emang dari TK tuh emang udah sering juara mulu gitu ya? Mostly beberapa yang aku datengin tuh iya kayak gitu. Iya. Makanya alhamdulillah Kak. Apa ini kenapa mungkin menjadi penyanyi? Kenapa mungkin dibentuk? Bina menyadari itu nggak sih? Apa mungkin yang ibu sama bapak inginkan? Apa karena melihat bakatnya Bina kah di situ atau bagaimana? Karena memang sekeluarga aku tuh keluarga bapak dan ibu itu mereka musisi gitu loh. Maksudnya walaupun musisi daerah gitu, tapi mereka tuh benar-benar senang banget sampai ngumpul. Sudah tua-tua pun mereka ngumpulin teman-teman lamanya, berkomunitas, saling main musik, lagu tradisional gitu-gitu. Itu per adik-adiknya juga begitu semua. Jadi kayaknya bapakku dulu punya ambisi untuk mungkin jadi ertong kali ya gitu kan. Cuma kan namanya kita di daerah kecil susah gitu kan aksesnya. Nah, pas sekarang ada aku cucunya, baru dia berusaha keras banget supaya dreamnya dia bisa turun ke aku. Untungnya tapi aku menerima itu, aku happy gitu dijadikan penyanyi gitu. Gitu. Nah, ibu sama bapak atau kakek sama Nenek, nenek ini berarti dari Bina kecil udah mungkin bisa difasilitasi Ya, ya kan. Segalanya tentang menyanyi dan Iya. nyanyi. Sempat ada gak suka nggak sih Bin, apalagi waktu zaman teenager tuh nggak mau ini bosan lah gitu karena kan dibentuk dari kecil. Iya, enggak sih. Aku kalau nyanyi tuh enggak bosan, bahkan kalau misalkan aku habis event kerja nyanyi pun pulang aku masih masuk studio untuk nyanyi lagi. Jadi buat ngehibur diriku sendiri. Jadi kalau itu enggak. Cuman pemberontakannya tuh lebih ke aku pengen coba hal yang lain. Maksudnya nyanyinya enggak akan aku tinggalin, tapi aku mau nyoba. Bisa kali Sabrina tuh jago juga nari. Tuh aku masuk sanggar tari dan waktu itu aku mau lomba nari tapi aku nggak diizinin. Terus aku suka banget olahraga tuh taekwondo. Aku waktu itu mau sparring, nggak dibolehin kayak gitu. Jadi dia tuh gak boleh aku menyentuh dunia yang lain selain nyanyi. Nah, marahnya lebih ke situ. Tapi ya bersyukurlah, kalau enggak kayaknya Sabrina jadi pelin-pelan sih. Karena banyak, soalnya karena banyak mau kan, Kak. Iya benar. Berarti kalau sekarang tidak menjadi Sabrina Idol, Sabrina akan menjadi apa nih? Akan menjadi pengusaha. Pengusaha. Iya, Oh karena udah ada bakat dagangnya. Iya, bakat masaknya dagang, gitu kan. masak, ya kayaknya gitu. Oke. Bikin warteg ya Kak Intan. Karena aku jago masak, guys. Apa masakan yang biasa dijagokan? Wah, Indonesian food bisa semua. Kalau Western tuh gampang karena mereka sebenarnya secara ingredients lebih simpel kan. Iya, jadi makanya kenapa aku bilang aku jago, karena aku merasa masakan Indonesia aku jago. Jadi untuk masakan lain aku gampang ya. Iya, paling susah kan bikin makanan Indonesia. Kaya banget. Buset, iya benar. Paling susah tuh itu. Aku lumayan beberapa kali fail, apalagi kalau bikin rendang itu beberapa kali fail. Terus aku juga suka baking. Terus aku bikin cemilan, waktu itu aku jualan frozen food gitu. Ya udah aku jualan cireng, pempek, semua segala macam, bakso, tahu bakso, masak sendiri. Oke. Itu semua aku jual. Corn dog waktu itu, whatever, aku bikin sendiri terus aku jual. Oke, berarti kalah di situ. Aku juga udah kalah tuh sama Bina tuh. Jadi kalau aku ngajar penyanyi ya udahlah, Siap ya membuka kuliner. membuka kuliner ya. Mungkin abis ini Sabrina Idol akan membuka bisnis kuliner. Oh, amin ya Allah. Amin ya Allah. Semoga kalau udah ada uangnya. Amin. Iya, amin. Oke, tadi kita sempat bahas kalau memang Bapak pengen banget jadi ertong, jadi musisi, dan ini sekeluarga musisi. Tapi suara Bina kayak gini nih, ini gift sendiri atau memang Bapak juga kayak gini? Bapak juga penyanyi. Jadi Bapak tuh berarti kakek ya, kakek penyanyi, terus turun ke bundaku penyanyi, terus turunnya bundaku kan punya anak 5, satu-satunya yang bisa nyanyi cuma aku. Oke. Iya, jadi yang 4 adikku nggak bisa nyanyi semuanya. Oke. Jadi kayaknya turun temurun. Terus abis itu bapakku tahu pas aku punya bakat nyanyi, dia akhirnya gak pernah ngajarin aku nyanyi, karena dia tahu, karena cara nyanyinya dia kan cara nyanyi orang dulu, dia nggak mau aku kayak gitu. Makanya dia kayak selalu setiap kali aku ulang tahun, aku tuh nggak pernah dapat kado apapun kecuali kaset.
Oke. Aku nggak pernah kayak misalnya minta sepatu baru kayak tas baru kayak apa kayak gitu ya, nggak pernah. Dia cuman akan membelikan aku tuh kaset, dan maksudnya dia adalah aku belajar dari kaset-kaset terbaru itu karena bapakku nggak bisa ngajarin. Jadi maksudnya putar kaset lagu artis-artis yang Oh, terbaru yang sekarang, terbaru. Oh, iya, ya biar aku terupdate ya. ya biar aku terupdate cara nyanyinya gitu maksudnya. Jadi udah sampai numpuk. Kadang kalau kayak belinya kan kasetnya selalu kaset-kaset Michael Jackson. Kadang tuh lagunya sama, tapi ya udah tiap tahun ya beli aja begitu. Berarti banyak di rumah Iya, ya? banyak banget, banyak banget. Oke. Cuman kaset aja terus. Tadi ngomongin suara nih. Iya. Bapak kamu atau ibu kamu atau bunda kamu suaranya begini juga nggak sih tipenya? Beda Karakternya? beda kan, beda generasi, jadi cara nyanyinya berbeda. Cuman memang mereka basically tuh paling utamanya dalam seni bermusik tuh paling sukanya nyanyi gitu. Nah jadinya menurunnya ke aku gitu. Terus mungkin kalau aku sekarang eranya kan lebih banyak bisa yang dilakuin ya, karena aku lahir di momen misalnya digitalisasi, Betul, aku betul. bisa cover lah, aku bisa apa, jadi makanya exposure ke aku lebih besar daripada ke generasi sebelum aku gitu. Oke. Tapi mereka sama-sama jago nyanyi. Gitu. Terus aku dengar juga di beberapa podcast kamu katanya nggak mau nanggung Oh, jadi iya. penyanyi. Dan ini pertama kali di dalam keluarga yang Iya. benar-benar Iya. menjadi artis. Ini wow, Oh iya, benar-benar menjadi artis Jadi di ibu kota loh ini, Indonesian Idol. belum jadi artis lah. Udah dong, Emang juara iya? 1 dong, udah internasional sayang. Aduh, nggak tahu Kak, kayaknya keberatannya. Keberatan ya? Iya, soalnya aku sampai sekarang juga masih culture shock itu. Tadi aku bilang, aku masih ngerasa aku Sabrina yang dulu aja. Makanya secara personality, cara bicara segala macam aku masih Sabrina yang sebelum ikut Idol. Makanya pas setelah Idol aku shock banget. Ternyata semua orang bisa sangat-sangat sensitif dengan apapun yang aku omongin. Padahal aku cuma mencoba untuk jadi diriku sendiri gitu loh. Aku bukan orang yang kayak untuk mengimpress orang lain terus aku akan oh iya Kak, aku nggak kayak gitu. If I don't want it, aku nggak mau gitu. Kalau aku nggak tertarik ya aku nggak tertarik aja gitu. Terus aku orangnya ceplos-ceplos juga. Terus pas sekarang udah jadi idol, wow, itu kayak wow bumerang. Harus jaga sikap Wah, iya. ya kan? Terus kayak sama orang Bina nggak apa-apa untuk fake. Mau sampai kapan ini orang harus jadi fake? Gak apa-apa Bina. Kenapa orang-orang cuma suka sama yang fake? I don't know. Ya tetap jadi diri sendiri sih. Iya kan Iya, Kak? iyalah. Cuman harus kayak menjaga gitu? aja nggak sih, menjaga aja lah ya. Oke, sekarang aku tetap belajar public speaking Kak, biar nggak salah. Salah ngomong ya. Karena banyak sorotan sekarang Iya, udah di mana-mana. nanti aku alemong nih kalau udah salah. Iya benar. Iya. Masuk ke Indonesian Idol berarti pertama kali ikut Indonesian Idol tahun berapa dan akhirnya kamu berani dari bertahun-tahun takut. Kenapa tuh? Ya baru tahun ini Kak, pertama kali ikut. Pertama kali kali ikut. ikut. Pertama kali berani untuk ikut idol ya udah. Terus aku juga tadinya kan aku ikut idol cuman pengen cari exposure. Karena maksudnya aku merasa aku berkompetisi juga usia aku kan udah nggak tua ya 24 tahun itu. Matang ya, matang. Iya, jangan kalian pikir 24 tahun itu kayak berapa 85 Tuhan. Tapi memang kalau dibandingin sama yang lain kan aku jauh lebih dewasa kan. Karena mereka yang kan rata-rata 16 tahun, 17 tahun gitu. Teenager. Makanya aku sempat ngerasa secara umur aku tuh udah nggak proper untuk lomba gitu, karena itu udah di limitnya batas usia ikut idol. Makanya aku pikir yaudah deh aku ikut buat nyari exposure, nanti keluar di spekta berapapun, yang penting nanti orang udah kenal aku, jadi aku bikin karya orang udah jauh lebih banyak yang mau denger gitu. Aku mikirnya gitu doang. Tapi ternyata masuk nih top 10. Oke. Jalan tak masuk nih top 5. Tak masuk top 3. Nah, pasti top 3 itu baru aku ngerasa kayak ayo ini waktunya berkompetisi. Oh iya. Ya. Aku keluarin semua list-list lagu aku yang aku nggak pernah fight sebelumnya. Oke. Karena emang aku beberapa kali nonton pendapat juri tuh katanya kenapa Sabrina up and down gitu. Iya. Dan pas 3 besar baru kamu keluarin. Iya, bahkan di top 5 aja tuh setelah kita libur lebaran waktu itu kan, orang-orang kan semua anak-anak kan milih lagunya itu yang memang buat kompetisi gitu ya. Aku aku pengen lagu yang joget aja. Terus aku pilih Let's Get Loud. Kayak aku cuman mau menghibur orang yang misalnya 2 minggu break belum nonton Idol. Di kepalaku gitu doang gitu. Oh, ternyata masih lolos. Oke, lanjut lagi. Nyanyi lagu apa lagi ya? Kayak gitu. Pas masuk benar-benar top 3 baru aku berpikir gimana strateginya aku paling enggak bisa masuk top 2. Gitu. Karena kamu merasa 3 orang ini adalah saingan kamu nih, Fajar. Semua lah Kak. Semua. Semua top 2 3 itu juga gila-gila semua.
Iya. Iya, yang Tapi kan keluar. kamu mau all outnya di pas Iya, 3 besar nih. Iya, pasti 3 besar ya. Berasa ini kompetisi baru gitu kan. Kompetisinya sih nggak sama mereka ya. Eh. Kompetisinya sama diriku sendiri. Diriku Maksudnya yang sebelumnya aku berpikir cuma pengen dapat exposure, aku kayak oh oke, balikin lagi nih Sabrina yang jiwa kompetisinya ada gitu. Ya udah, akhirnya keluarin tuh semua list lagu yang udah aku simpen. Ya, kayak gitu deh Keren, jadinya. keren. Aku nonton yang grand final terakhir sampai Bunda Maya naik meja itu Oh, Bina, itu naik Itu meja. result and reunion ya. Iya, itu naik meja Bina. Sumpah itu Pertama kali di Idol kayaknya itu. masa sih? Iya benar. Karena Daniel juga bilang itu pertama kali di Idol juga tuh ada juri naik Wah, meja itu aku gara-gara Sabrina tuh ya. Aku juga shock banget karena kan aku selama ini juga takut tuh sama Bunda Maya ya. Selain Mas Anang, aku takut banget sama Bunda Maya gitu. Karena mereka tuh benar-benar bukannya komentar mereka tuh ini ya, tapi memang mereka tuh orang-orang yang real gitu loh. Tegas ya. Iya, jadi Tegas ya. kalau mereka berpikir To the apa, point. mereka akan to the point ngomongin itu secara langsung, dan kadang kan secara mental nggak semua orang siap gitu betul. kan. Jadi bukannya kayak gimana. Nah, kadang aku udah seusia ini pun aku kayak lama-lama wow gitu rasanya kalau dikomentarin yang misalnya ini kurang gitu ya, aku juga sedih. Tapi pas di result and reunion aku ngerasa kayak kok mereka makin lama makin mengapresiasi aku ya, kayak makin suka ya, makin lama makin sampai dia naik gitu aku tuh buyar. Iya, kamu berhenti nyanyi tuh. Iya, aku pengen berhenti nyanyi. Rasanya kayak aku makanya kalau Bunda Maya itu kan udah naik panggung sebelum bridge, naik meja sebelum bridge di lagu aku. Nah, sebelum selesai. tapi aku berusaha untuk nggak natap dia karena aku takut aku terlalu happy karena pada akhirnya Bunda Maya suka sama nyanyian aku gitu. Jadi kayak aduh, happy banget sih Kak itu. Apalagi bawain lagu Agnes Mo, oh Tuhan. Kayak itu kan di challenge tuh nyanyi lagu Agnes Mo kan sama Mas Andi. Wah, ini aku yakin nih Sabrina pasti bisa nyanyi lagu ini. Karena judulnya Karena Aku Sanggup, kayaknya karena aku nggak sanggup deh Mas. Rasanya gitu Kak, sumpah. Dan itu di mix sama lagu Wali juga itu. Iya, itu dadakan juga idenya. Kamu? Enggak, Mas Andi. Oke. Awalnya tadi tuh di tengah itu kita mau masukin unsur etnik. Karena kan musiknya juga ada kayak gamelan gitu-gitu. Nah, aku tadinya mau masukin tembang Jawa, terus aku mau nembang bener-bener nyinden. Bisa juga, Bin. Kalau di konsep bisa. Oke. Iya, aku mau nyinden gitu kan. Terus akhirnya dibilang pas kita obrolan lagi, oh kayaknya kurang gong nih gitu kan. Mau coba kita pikirin sesuatu yang lain. Ya udah, coba Bin, kalau masukin lagu yang terus dia diarahin, oh ini boleh nggak nih kita medley gini-gini? Aman, oke, yuk gas gitu. Keren. Keren sih. Karena Mas emang Adi udah best. seleranya internasional ya, Say. Aduh, itu aura-aura melabrak itu ada banget. Aura-aura Kak. melabraknya kuat Iya, banget. Aura-aura bintangnya apalagi ya. Amin ya Allah. Oke. Amin. Tapi dari sekian banyak juri sampai yang naik-naik meja itu, kamu paling favorit tuh juri siapa sih yang? Karena kan banyak pasti semuanya kasih masukan tuh. Kata-katanya tuh kayak unreal gitu loh Kak. Kita tuh kalau di atas panggung kayak post perform, sejujurnya kita tuh nggak benar-benar dengar apa yang mereka omongin karena kita udah panik gitu. Kayak oke, pas turun tuh aku kayak tadi ngomong apa ya Mas Ana? Seriusan? Iya, tadi Kak Judika ngomong apa ya gitu. Nanti pas aku rewatch lagi baru. Tapi aku tuh paling suka Teh Ocha gitu. Kalau Teh Ocha bilang kayak Sabrina, aku benar-benar pengen banget membersamai kamu untuk ngeraih mimpi kamu. Dia bilang kayak gitu. Terus dia kasih aku gaun konsernya dia. Terus dia bilang kayak Bina, ini apa namanya buat modal kamu, paling nggak kalau kamu event pertama kan masih pasti belum well prepare kayak artis-artis yang lain gitu kan. Nah tapi paling nggak baju ini bisa kamu bawa buat manggung gitu. Baik banget. Teh Ocha baik banget sumpah, Masya Allah. Dan Teh Ocha tuh idola Bina kan? Semua judges idola Bina, tapi yang paling benar-benar nunjukin effortnya tuh benar-benar Teh Ocha sih. Teh Ocha. Teh Ocha ya. Teh Ocha best banget. Gitu. Dan katanya juga aku nonton di podcast kenapa takut masuk idol, setelah melihat Salma jadi berani masuk idol. Iya. Ya, Karena kan kalau apa namanya, kita lihat dari beberapa tahun sebelumnya, pasti yang ikut idol itu ada juaranya itu pasti selalu yang misalnya tekniknya tuh gila-gilaan, powerful, nyanyinya lagu-lagu diva gitu ya, yang suaranya tuh tinggi menjulang gitu. Well, itu bagus banget itu. Aku cuman kan kita tuh nggak bisa, sejauh ini yang aku pikir orang tuh masih berpikir kalau juara tuh harus yang begitu. Sementara kan warna suara itu banyak banget Betul, gitu kan. betul. Nah, pas Kak Salma muncul,
aku ngerasa kayak wah kok dia kayak mewakili aku ya gitu, kayak mewakili aku secara genre, secara tone suara gitu. Terus aku lihat perjalanannya dia, oh ternyata bisa masuk top 5, masuk top 3 dan jadi winernya dengan lagu-lagu yang mostly upbeat. Jadi kayak oh ternyata sekarang apa selera musik orang masyarakat Indonesia tuh ternyata udah lebih banyak tahu ya. Lebih ganti juga Iya, udah kiblatnya ternyata kan. udah berganti ya kiblatnya, yang suaranya kayak begitu, yang gak harus teriak-teriak, yang genrenya bisa yang upbeat, ternyata tuh bisa jadi winernya. Nah, di situ aku ngerasa kayak wah, ini sedikit banyaknya kayak Sabrina nyanyi nih gitu caranya gitu kan. Makanya pede deh aku mau ikut juga gitu. Gitu. Iya, pokoknya Kak Salma tuh merubah banyak ini sih menurutku, merubah banyak stigma orang ya menurut aku. Makanya benar-benar, dan kamu juga bisa merubah banyak, menularkan juga loh ke generasi-generasi Aduh, idol lanjutnya. Pasti nih amin. contoh banget nih. Terus Bin, aku dengar juga katanya kamu memang ikut idol sengaja untuk mendapat exposure tadi, Ya, dan emang supaya dilihat sama ibu. Nah, dulu itu kan yang aku bilang aku tuh presenter mungkin sekitar hitungannya 2 tahunan lah ya jadinya ya. Aku nge-present itu ada program yang aku setiap jam 8 pagi on air, ada juga yang tapping di Sabtu Minggu. Jadi tuh ibu aku walaupun aku di Jakarta, ibuku di Belitung, dia akan selalu nontonin program-program aku, nungguin. Karena biar dia ngerasa kayak oh ada anaknya dia di rumah Nggak gitu kan. lepas Iya. tangan juga. Iya, jadi dia sambil nyapu sambil apa pokoknya dia nonton TV ada muka aku gitu kan. Nah, tapi kan semenjak 2022 itu aku resign. Pas aku resign aku jadinya kayak duh gimana ya, aku jadinya nggak tampil di TV lagi, berarti ibuku tuh nggak secara tiap waktu tuh ngerasa aku temenin karena aku udah nggak ada program on air gitu kan. Jadi ya udah deh aku berpikir ngelakuin apa ya biar aku bisa masuk TV gitu, sesimpel itu. Makanya pas Idol muncul aku ikut Idol supaya itu biar muncul di TV tiap minggu biar ibuku bisa nonton tadinya gitu. Udah pernah nonton ke studio Siapa? ibu? Nggak pernah Kak, nggak pernah. Kan yang nggak, even aku masuk showcase aja kan aku nggak bisa kasih tahu ibuku karena ibuku udah berpulang duluan kan. Oh iya, innalillahi. Aku dengar juga Iya, beberapa kabar itu kan. Berarti ke showcase ibu kamu berpulang itu Pas Elim berpulangnya, pas berarti udah di karantina belum sih? iya udah di karantina. Oh, waktu itu bisa sempat pulang juga nggak sih, Ben? Ya setelah dikubur sih pulang. Oh, ada kesempatan pulang. pulang. Oh, gitu. Mundur gak apa semangatnya saat itu? Enggak Kak, Enggak. enggak tahu ya, kayak aku levelnya tuh udah kayak ada orang Karena kan tadinya buat ibu ya. mentalnya. Iya, Sekarang ibu udah nggak ada nih, gitu kan? sedihnya pasti ada. Maksudnya sedihnya tuh pasti ada. Terus bertanya-tanya aku mau ngapain lagi, karena menurut aku ikut idol itu pengen cari validasi dari ibuku kalau aku bisa ngelawan diriku untuk bisa ikut idol dan biar agar dia nonton gitu. Tapi ternyata dia nggak bisa nonton. Disitulah aku ngumpulin semua sisa-sisa semangat yang aku punya. Ya aku berpikir oh oke, paling nggak aku ngelakuin ini untuk nyari exposure gitu. Aku one day harus jadi seperti yang ibuku bilang, aku nggak boleh jadi musisi yang nanggung. Lewat idol ini mau aku menang nggak menang, orang akan notice aku, dan one day kalau aku bikin karya orang akan banyak yang lebih dengar. Iya. Gitu. Aku mikir ke sana. Tapi selama menjalani itu dari showcase sampai spekta, wah gila. Secara mental aku hancur. Makanya mungkin nggak secara udah mentalnya hancur, makanya aku ngerasa ke fisik jadinya juga kena. Jadi lebih cepat drop, lebih tiba-tiba aja pita suara aku juga kayak jadi begitu. nambah parah ya. Jadi terlalu banyak hal yang aku tahan gitu. Tapi ya aku tahu aku dilahirkan untuk menjadi seorang entertainer. Apapun itu, aku harus bisa mengcover semuanya di depan TV gitu. Mau di belakang itu nanti di backstage aku pusing guling-guling masuk UGD segala macam, itu urusan belakangan. Tapi aku menikmati setiap momen aku manggung. Waktu masuk eliminasi, ibu tahu kamu udah di idol, apa responnya? Kayak itu telepon atau apa, dia ngelihat sendiri atau bagaimana waktu itu? Waktu itu video call, dia bilang pokoknya semangat ya, kata dia gitu, nanti ibu nonton Sasa di TV gitu, kata dia gitu. Karena kalau pergi ke studio emang nggak bisa kan karena udah umur. Tapi ya gitu, qadarullahnya belum bisa, bahkan aku belum bisa ngasih tahu kalau eliminasi aku lolos aja ke dia pun nggak bisa. Gitu. Dan menang juara 1, Bin.
Iya lagi Kak, Iya, aduh sejauh itu loh Bu, Ibu. sejauh itu Cucunya udah ya, jauh banget Bu. sejauh Sehebat itu. itu. Aduh amin amin. Sehebat itu. Menurutku ya itu doa ibuku sih yang karena kalau kalau berpikir secara logika manusia, aku ikut lomba nyanyi. Senjataku kan udah pasti pita suara aku. Betul. Tapi pita suara aku tidak baik-baik aja. Pun kalau dilihat track recordnya ke belakang, performa aku nggak selalu bagus. Betul. Ya ada aja momen aku suara nggak nyampe, false, sakit, serak gitu segala macam. Kalau secara pemikiran manusia, kayaknya orang pasti akan berhenti untuk ngevote aku sih, harusnya gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku ngerasa doa-doa ibuku tuh yang menyelamatkan aku. Walaupun ibuku udah nggak ada ya, karena aku percaya kita kadang doa sama Tuhan itu nggak harus Tuhan itu bales detik itu juga kita berdoa. Dan mungkin maksudnya Allah ya di saat ini Allah datengin berbinar. Allah memang ambil ibuku, tapi Allah kasih cinta yang lebih luas, lebih banyak lagi. Itu dari semua para fanbase aku yang tiba-tiba muncul dan tiba-tiba sebesar itu dan terus-terusan fight. Mau Sabrina bilang ada momen guys stop vote aku ya, stop aku mau pulang segala macam, enggak, mereka tetap fight dan bawa Sabrina ya sekarang. Makanya aku ngerasa semua itu bukan karena kehebatanku atau karena suaraku, tapi itu semua karena doa ibuku dan berbinar gitu. Oke. Bisa dibilang ini dipersembahkan untuk ibu juga nggak sih Bin? Sangat kemenangan ini ya memang untuk ibuku. Kalau masih ada ibu pengen disampaikan apa mungkin Bin? Kalau ibu masih ada, aku mau bilang aku juga hebat kok kayak ibu. Karena ibu hebat ya. Ibu hebat banget. Aku pada akhirnya bisa buktiin kalau aku nggak takut lagi dengan semua mimpi-mimpiku. Dan aku bisa wujudin itu sampai jadi Sabrina yang sebesar sekarang. So, terima kasih ibu karena udah nggak pernah sama sekali mengecilkan mimpiku. Ih, keren. Iya. Keren ya. Gitu. Keren banget. Itu ibu paling utama. Maka aku bisa sekuat ini karena ibuku kuat. Jadi aku tahu aku mau dia nggak ada pun aku harus jadi kayak ibuku, sekuat dan setegar itu. Oke. Berarti nyampain semua sekarang sudah berada di iya. dimensi yang lain Dimensi gitu kan yang ya. lain. Apa mungkin yang Bina lakukan untuk berbakti mungkin ya sama ibu? Yang pasti selalu doain dia setiap aku mau tidur karena aku tuh selalu berdoa supaya aku bisa lihat dia di mimpiku. Sudah Karena itu dimimpikan? sering. Sering. Iya, aku nggak tahu orang bilang kayak enggak tuh kalau itu bukan ibu kamu gini. Ya udah nggak apa-apa. Kalaupun itu bukan ibu aku nggak apa-apa juga. Yang penting di mimpi aku lihat. Ya nggak sih gitu. Jadi setiap kali mau tidur aku pasti doain dia, kirim Al-Fatihah. Aku juga kalau misalkan sedekah aku atas namakan ibuku semuanya. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi semua yang aku punya masih untuk ibuku. Oke. Terakhir pertanyaan dari aku. Exposure sekarang sudah Bina dapatkan. Juara 1 Indonesian Idol sudah Bina dapatkan. Iya. Semua yang Bina mau sudah Bina dapatkan. Akan ada apa lagi? Akan ada apa lagi? Wah, berubah suaranya nih. berubah Penyanyi guys. penyanyi nih. Wah, karena nama closing suaranya berubah. Nggak salah ya kayak gini aja. Aku udah nulis banyak lagu selama di karantina Idol. Jadi aku sekarang lagi pitching kira-kira aku akan berkolaborasi sama siapa ya untuk membuat karya ini. Karena aku tuh lebih suka menulis liriknya. Terus aku kadang cuman bikin nada kotornya. Nah, kelemahan aku tuh aku nggak bisa aransemen. Jadi aku butuh orang lain. Aku udah mikir-mikir kayaknya lucu ya kalau single entah kapanpun itu berkolaborasi misalnya sama The Baku Cakar. Jadi bikin lagu galau tapi versi bukan galau yang mellow ballad gitu, tapi galaunya Bung Glenn. Ya beda kan, aku nggak bisa jelasin ya, tapi kayak beda, itu galau another level gitu di Bung Glenn. Jadi aku hopefully one day bisa berkolaborasi dengan The Baku Cakar untuk bikin karya baru. Terus aku pengen juga bikin karya bareng Kalale Manino. Oh iya, itu Ya kan? biasanya hits semua tuh ya. Teman-teman Idol hits terus pokoknya Karena dia tuh pop-pop kayak pop-pop apa ya 20s gitu, kayak pop-pop jadul gitu tapi keren gitu. Gimana ya? Nah itu tuh aku pengen challenge diri aku bisa nggak ya bikin lagu ataupun nyanyiin lagu, bikin karya yang kayak gitu. Oke. Jadi Kak Lale Manino dan The Baku Cakar please Tolong ya. Please Nggak tolong. mungkin ditolak sih kalau kata aku sih, Bi. tolong bantuin aku bikin karya.
Terakhir banget. Iya. Tadi exposure lagi, balik lagi. Oke. Exposure udah banyak banget segala macam dan Bina bilang apa sekarang aku harus ceplos-ceplos kah? Apa bagaimana Iya, kah Kak. ya kan? Fans banyak banget. Iya. Tipe cowoknya Bin, masa masih single enggak? Pasti. Cuman gimana sih maksudnya Aku Bina? udah double, triple kok. Oke, triple. Udah parah Oh, banyak banget. banget ya berarti ya yang deketin Bina ya. Aku kalau tipe cowok tuh nggak punya Kak, jujur. Kenapa? Jadi aku nggak, misalnya ke orang harus lebih tua, harus lebih muda, harus tinggi, harus putih gitu. Enggak sih. Aku suka cowok pinter. Yang penting pinter. Iya. Satu. Aku suka cowok pintar, aku suka cowok yang bisa ngomong. Biasa ngomong. Aku nggak suka cowok yang nggak bisa berkomunikasi Oh, dengan cocok lah komunikasinya lah Iya, ya. iya, karena aku suka Nyambung. banget ngobrol. Penyanyi juga? Kalau bisa janganlah. Oh, kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Iya. Tapi ya kalau jodohnya ya mau gimana gitu. Kalau aku sih menghindari sebenarnya punya pasangan yang di lingkungan aku. Oh, nggak mau sama-sama dunia entertain. Kalau bisa. Kalau bisa Kalau ya. bisa ya ada apa kek, perwira kek, Oh, bisnis kek, apa gitu ya. Ya semoga ya, semoga. Semoga Tapi ya. kalau dapatnya yang entertain lagi ya namanya juga ini ya live kadang kidding ya. Rezekinya ya. Iya, ada rezekinya ya udah. Tapi aku sih berusaha untuk nggak satu dunia sih. Oke, 25 tahun target nikah berarti. Jadi punya target nikah nggak nih Iya. setelah lolos idol nih? Enggak. Aku nggak tahu Kak. Aku ngerasa kayak 25 kan harusnya perempuan-perempuan tuh Siap-siap nikah nggak sih? siap-siap nikah ya kan. Ini gimana? Baru Tapi mulai aku, nih iya, idolnya nih. Aku makin kesini makin kesana. Masa aku 25 langsung tiba-tiba udah sekarang suka pakai jepitan, pakai apa? Sesuatu yang nggak match di usia aku gitu. Tapi aku makin kesini makin childish gitu loh. Jadi makin kesini makin kesana untuk mikirin married. Tapi mungkin kalau ketemu sama pasangan yang pas mungkin dia bisa berubah aku yang oleng ini ya 30-33 lah. 33. 30-33 I think itu umur yang cukup untuk aku married. Oke. Terima kasih loh Bina. Ngobrol hari ini seru banget. Terima Semuanya kasih. udah kita bahas. Iya. Terima kasih banyak, ditunggu karya-karyanya. Please ya kontak aku. Kontak ya. Kakak-kakak yang tadi mau duet-duet bikinin aransemen lagu. Iya, please banget kakak-kakak. Oke, terima kasih Bina. Terima kasih banyak. Terima kasih pemirsa eksklusif. Jangan lupa saksikan eksklusif di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih. Bye-bye.